Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kencana. Kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting di Indonesia karena memiliki nilai ekonomi tinggi, menyerap banyak tenaga kerja, dan menjadi bahan baku berbagai produk industri. Namun, agar hasil produksi dapat maksimal, dibutuhkan pengelolaan operasional yang baik, mulai dari kegiatan di kebun sampai hasil akhirnya diolah di pabrik. Dalam dunia perkebunan, keberhasilan produksi tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga oleh bagaimana kegiatan lapangan direncanakan, dijalankan, diawasi, dan dievaluasi. Karena itu, prinsip Hurap sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan kelapa sawit, terutama agar produksi berjalan efektif, efisien, dan tetap memperhatikan keberlanjutan. Penjelasan umum produksi sawit. Secara umum, proses produksi kelapa sawit dimulai dari tahap pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengumpulan tandan buah segar, pengangkutan ke tempat penampungan, sampai pengolahan di pabrik. Semua tahapan ini saling berkaitan. Jika salah satu tahap terlambat atau tidak sesuai prosedur, maka kualitas hasil bisa menurun. Pada tahap hulu, kegiatan utama meliputi pemeliharaan tanaman seperti pemupukan, pengendalian gulma, perawatan jalan kebun, perawatan drainase, dan pemanenan buah matang. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah menjaga tanaman tetap sehat dan menghasilkan buah yang optimal. Setelah panen, tandan buah segar harus segera dikumpulkan dan diangkut. Ini penting karena buah sawit bersifat mudah rusak jika terlalu lama dibiarkan. Semakin cepat buah diproses, maka semakin baik kualitas minyak yang dihasilkan. Selanjutnya, pada tahap hilir, buah sawit diolah di pabrik menjadi crude palm oil atau sip, serta menghasilkan produk turunan lainnya. Jadi, operasional produksi sawit harus benar-benar teratur dari awal sampai akhir. Makna F, fast. Prinsip pertama adalah fast, yaitu cepat. Dalam pengelolaan kelapa sawit, kecepatan sangat dibutuhkan, terutama pada saat panen, pengumpulan, dan pengiriman buah ke pabrik. Buah sawit yang terlalu lama menunggu dapat mengalami penurunan mutu, sehingga kualitas minyak yang dihasilkan juga bisa berkurang. Contohnya, setelah tandan buah segar dipanen, buah harus segera dimasukkan ke tempat pengumpulan dan dikirim ke pabrik tanpa penundaan yang tidak perlu. Di lapangan, sistem kerja yang cepat dapat membantu menjaga kesegaran buah, mengurangi kehilangan hasil, dan meningkatkan efisiensi produksi. Fast bukan berarti terburu-buru tanpa aturan, tetapi bekerja dengan gerak yang sigap, terukur, dan tepat waktu. Dalam perkebunan sawit, kecepatan sangat erat kaitannya dengan mutu hasil panen. Makna U, unggul. Prinsip kedua adalah unggul. Unggul berarti hasil kerja yang dicapai harus lebih baik, berkualitas, dan memenuhi standar yang diharapkan. Dalam perkebunan kelapa sawit, keunggulan dapat terlihat dari mutu panen, kerapian kerja, ketepatan jadwal, serta efisiensi penggunaan tenaga dan alat. Sebuah kebun sawit yang unggul bukan hanya menghasilkan buah banyak, tetapi juga mampu menghasilkan buah yang matang tepat waktu, minim kehilangan hasil, dan memiliki sistem kerja yang tertata. Keunggulan juga terlihat dari kemampuan manajemen dalam mengatur tenaga kerja, alat panen, transportasi, dan pengolahan secara efisien. Selain itu, unggul juga berarti mampu bersaing secara produktif tanpa mengabaikan kualitas. Dengan pengelolaan yang unggul, perusahaan atau unit kebun dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga mutu dan daya saing. Makna E, responsif. Prinsip ketiga adalah responsif, yaitu tanggap terhadap kondisi dan masalah yang terjadi di lapangan. Dalam operasional kelapa sawit, banyak faktor yang dapat memengaruhi produksi, seperti cuaca,
kondisi jalan, ketersediaan tenaga kerja, serangan hama, keterlambatan panen, atau gangguan transportasi. Sikap responsif sangat penting agar masalah dapat segera diatasi sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Misalnya, ketika ada jalan kebun yang rusak, maka perbaikan harus segera dilakukan agar pengangkutan hasil panen tidak terganggu. Jika ada tanaman yang terserang hama, maka pengendalian harus cepat dilaksanakan. Responsif juga berarti peka terhadap kebutuhan lapangan. Pengelola harus mampu melihat keadaan secara langsung, mendengar masukan pekerja, dan mengambil tindakan yang tepat. Dengan begitu, sistem produksi menjadi lebih stabil dan risiko kerugian dapat ditekan. Makna A. Akuntabel. Prinsip keempat adalah akuntabel. Artinya, setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan kelapa sawit, akuntabilitas sangat penting karena berkaitan dengan hasil produksi, penggunaan anggaran, tenaga kerja, alat kerja, serta distribusi hasil panen. Setiap data harus dicatat dengan jelas, mulai dari jumlah tandan yang dipanen, luas areal kerja, jumlah tenaga kerja yang terlibat, sampai hasil produksi harian atau bulanan. Dengan pencatatan yang baik, manajemen dapat melakukan evaluasi secara objektif. Akuntabel juga berarti adanya tanggung jawab pada setiap bagian kerja. Pekerja lapangan bertanggung jawab terhadap tugas panen dan pemeliharaan. Mandor bertanggung jawab terhadap pengawasan. Dan manajemen bertanggung jawab terhadap perencanaan serta evaluasi. Jika semua kegiatan akuntabel, maka proses produksi akan lebih tertib, terkontrol, dan mudah diaudit. Ini menjadi dasar penting dalam sistem pengelolaan yang profesional. Makna B. Berkelanjutan. Prinsip kelima adalah berkelanjutan. Artinya, kegiatan produksi sawit tidak hanya mengejar hasil jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Produksi yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi lingkungan, kebun sawit harus dikelola agar tidak merusak tanah, air, dan ekosistem sekitar. Misalnya, penggunaan pupuk harus tepat dosis, pengelolaan limbah harus baik, dan konservasi lahan perlu diperhatikan. Dari sisi sosial, pengelolaan kebun juga harus memperhatikan keselamatan kerja, kesejahteraan pekerja, dan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Berkelanjutan juga berarti perusahaan mampu menjaga produktivitas kebun dari waktu ke waktu tanpa mengorbankan sumber daya alam. Jadi, sawit yang baik bukan hanya produktif hari ini, tetapi juga tetap produktif di masa depan. Penerapan FURAB di lapangan. Dalam praktiknya, prinsip FURAB bisa diterapkan pada berbagai kegiatan operasional kebun. Saat panen, pekerja harus bekerja cepat agar buah tidak terlambat diangkut. Ini mencerminkan unsur fast. Kemudian, saat menentukan buah matang yang siap panen, dibutuhkan standar mutu yang tinggi agar hasil yang diperoleh unggul. Jika ada kendala di lapangan, seperti alat rusak atau cuaca tidak mendukung, maka tim harus responsif dalam mencari solusi. Selanjutnya, semua hasil panen, distribusi buah, dan penggunaan tenaga kerja harus dicatat secara benar agar prosesnya akuntabel. Dan, yang tidak kalah penting, seluruh kegiatan harus mendukung produksi berkelanjutan, yaitu menjaga keseimbangan antara hasil ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan penerapan FURAB, pengelolaan kelapa sawit menjadi lebih terarah, lebih efisien, dan lebih profesional. Penutup dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan, operasi, dan produksi kelapa sawit memerlukan sistem kerja yang cepat, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Prinsip FURAB membantu meningkatkan kinerja operasional dari hulu hingga hilir, mulai dari pemeliharaan kebun, panen, pengangkutan, hingga pengolahan hasil. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka produksi kelapa sawit akan lebih efektif, mutu hasil meningkat, dan kegiatan perkebunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.